kami akan menjelaskan tentang melindungi privasi, strategi untuk data pribadi yang aman dengan mata kuliah Hukum Klinik Perdata dengan dosen pengampu Ibu Sheryl Patriana Yusma SHLLM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9 ingin memperkenalkan diri. Saya Salima dengan NIM 210200003. Saya Dian Emilia dengan NIM 210200143. Saya Nadia Hayalanda dengan NIM 21020000162. Saya Adinda Syakina Pondri dengan NIM 210200342. Saya Yenima Melinda Barus dengan NIM 210200345. Saya dari Monika Megawati dengan NIM 210200363. Ada statistik kebocoran data pribadi. Berdasarkan data Statista Market Insight, jumlah pengguna e-commerce di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2018. Kegiatan belanja online semakin meningkat sejak adanya pembatasan pada saat pandemi COVID-19 melanda di Indonesia. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, transaksi e-commerce pada tahun 2018, jumlah konsumen tercatat yaitu di angka 106 triliun. Sedangkan pada tahun 2020, tercatat sebesar 266 triliun. Adapun tabel pertumbuhan pelaku UMKM yang bertransaksi di Tokopedia pada tahun 2020. Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan, bahkan jumlahnya diperkirakan 91 juta akun dan 7 juta akun merchant, tidak lagi 15 juta seperti diberitakan sebelumnya. Padahal di tahun 2019, Tokopedia mengungkapkan bahwa ada sekitar 91 juta akun aktif di platformnya. Artinya, hampir semua akun di Tokopedia berhasil diambil datanya oleh peretas. Pelaku menjual data di dark web berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terhash atau tersandi. Semua dijual dengan harga 5.000 US dollar atau sekitar 74 juta. Bahkan ada 14.999.896 akun Tokopedia yang datanya saat ini masih bisa didownload. Saya akan menjelaskan mengenai definisi data pribadi. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP, data pribadi adalah informasi tentang seseorang yang dapat mengidentifikasi atau diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung. Data pribadi dapat berupa data yang disimpan, dirawat, dan dijaga, kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Kemudian mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Yang pertama, kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen akan merasa lebih nyaman dan percaya untuk transaksi secara online. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan dalam partisipan konsumen, peningkatan volume penjualan, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, inovasi bisnis. Dalam hal ini, konsumen merasa bahwa privasi dan data pribadi mereka dilindungi dengan baik. Mereka akan lebih cenderung berbagi data yang lebih relevan dan bernilai dengan platform e-commerce. Hal ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menganalisis data secara mendalam, kemudian memahami preferensi konsumen, dan mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif. Dan yang terakhir, keamanan dan perlindungan pelaku bisnis. Dengan mematuhi aturan perlindungan data, pelaku bisnis menunjukkan ketaatan terhadap standar internasional yang penting untuk membangun kepercayaan dan hubungan bisnis yang kuat dengan mitra pelanggan internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis data pribadi. Merujuk pada pasal 4 Undang-Undang PDP menyatakan bahwa ada dua jenis data pribadi. Yang pertama, data yang bersifat spesifik, lalu data yang bersifat umum. Yang pertama, saya akan menjelaskan data yang bersifat spesifik. Yang pertama, data informasi dan kesehatan. Yang kedua, data biometrik. Yang ketiga, data genetika. Yang keempat, catatan kesehatan. Yang kelima, data anak. Yang keenam, data keuangan pribadi. Yang ketujuh, data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang bersifat umum berupa yang pertama nama lengkap, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga keluarga negaraan, yang keempat agama, yang kelima status perkawinan, yang keenam data pribadi dan kombinasi untuk mengidentifikasi seseorang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ancaman perlindungan data pribadi. Salah satu ancaman utama adalah risiko kebocoran data atau pelanggaran keamanan yang dapat mengakibatkan data pribadi konsumen jatuh ke tangan orang yang salah. Hal ini dapat mengakibatkan pencurian identitas, penipuan, dan eksploitasi lainnya. Kebocoran data juga dapat menyebabkan kerugian finansial dan kerugian reputasi bagi individu dan perusahaan yang terlibat
aturan ini adalah untuk melindungi privasi, keamanan, dan hak-hak konsumen dalam penggunaan data pribadi mereka. Hukum terkait perlindungan data pribadi. Peraturan perlindungan data pribadi dalam e-commerce juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses ilegal. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk mencegah kebocoran data pribadi dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan penghilangan data pribadi. Perusahaan e-commerce yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3x24 jam kepada penggunanya dan lembaga yang menyelenggarakan data pribadi. Pemberitahuan tersebut harus memuat data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi tersebut bocor, serta upaya penanganannya, serta pemulihan kebocoran data pribadi. Berikut contoh kasus bocornya data pribadi konsumen Tokopedia berujung ke meja hijau. Lebih dari 91 juta akun Tokopedia yang berhasil diretas dan dijual di akun dark web. Tokopedia telah melakukan kesalahan karena tidak memiliki sistem elektronik yang baik dan tidak memiliki sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum. Hal ini membuktikan bahwa Tokopedia telah melakukan kesalahan dalam melindungi data pribadi dan hak privasi para pemilik akun Tokopedia. Pengaturan tersebut diantaranya dapat dilihat pada pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Berikut sanksi yang dapat dikenakan kepada Tokopedia. Dasar hukum yang dapat dijadikan atau dilandaskan oleh konsumen dalam mengajukan gugatan kepada Tokopedia adalah pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menjelaskan bahwa tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, orang yang menyebabkan kerugian tersebut harus menggantinya. Proses persidangan yang panjang, proses pembuktian terhadap adanya kelalaian atau kesalahan Tokopedia yang menyebabkan kebocoran data sampai pembuktian kerugian akibat kebocoran dari peristiwa tersebut. Sekali lagi, ketiadaan undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi menyulitkan konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban Tokopedia terkait peristiwa kebocoran data pribadi yang telah terjadi. Adapun dalam pasal 100 PP 71 tahun 2019 menjelaskan aturan-aturan yang apabila dilanggar dapat mengakibatkan sanksi administrasi. Salah satunya adalah pelanggaran terhadap pasal 14 ayat 1 dan ayat 5 yang mana kedua pasal tersebut diduga telah dilanggar Tokopedia. Berdasarkan asumsi tersebut, Tokopedia dapat dijatuhi sanksi administrasi sebagaimana tertulis dalam pasal 100 PP 71 tahun 2019. Sanksi administratif yang dapat diberikan kepada Tokopedia dijelaskan dalam pasal 100 ayat 2. Sanksi administrasi dapat berupa yang pertama, teguran tertulis, yang kedua, denda administratif, yang ketiga, penghentian sementara atau pemutusan akses, dan atau yang keempat, dikeluarkan dari daftar. Pasal 100 ayat 3 menjelaskan bahwa asas administrasi sebagaimana tercantum dalam ayat 2 diberikan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 100 ayat 5 menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi administratif tidak menghilangkan tanggung jawab pidana dan perdata. Demikian video pembelajaran dari kami. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. See you!